Kegagalan tim nasional sepak bola Indonesia melaju ke Piala Dunia menyisakan cerita yang sampai hari ini terus-terusan dibahas di media sosial. Tentu saja kegagalan tersebut menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam khususnya bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pergantian pelatih dari pelatih Sintayong kepada Patrick Kluivert di tengah jalan dituding menjadi biang kerok kegagalan tim nasional Indonesia melaju lebih jauh untuk masuk ke Piala Dunia. Namun pada video ini saya tidak ingin masuk kepada hal-hal yang teknis seperti strategi atau pergantian pelatih. Apalagi ngebandingin strategi pelatihnya Sintayong dengan strategi pelatih dari Patrick Kluivert. Karena sejatinya saya bukan seorang pandit ataupun pengamat sepak bola yang paham betul mengenai strategi atau paham betul mengenai sistem dalam sebuah pertandingan sepak bola. Saya hanya seorang pecinta bola yang memang mengikuti timnas Indonesia. Namun dari kegagalan ini, saya ingin belajar mengenai manajemen yang sebenarnya bisa kita aplikasikan di dunia pekerjaan ataupun juga bisa kita aplikasikan ketika kita memiliki sebuah usaha yang sedang kita jalankan. Saya siap dihujat ya, kalau saya berani mengatakan bahwa pemecatan STY adalah langkah yang tepat. Kenapa? Karena menurut saya dari sisi manajemen atau dari sisi manajemen organisasi, hal tersebut adalah hal yang wajar untuk dilakukan dan memang bukan sebuah hal yang aneh dalam manajemen organisasi. Ketika kita melihat peluang yang lebih tinggi untuk dicapai dan kita tahu kapasitas orang atau kapasitas SDM yang kita punyai itu sampai di mana, maka mengganti SDM untuk mencapai target yang lebih tinggi itu adalah sebuah hal yang wajar menurut saya dalam manajemen organisasi. Tentu saja ketika memutuskan untuk mengganti Sintayong di tengah jalan, PSSI atau dalam hal ini Pak Erick Thohir tentu saja sudah melihat kapasitas dan kapabilitas dari seorang Sintayong sampai sejauh mana sih dia bisa melaju atau dia bisa membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh untuk lebih dekat ke Piala Dunia. Tentu saja dia akan menghitung berapa persen sih probabilitasnya. Pemecatan Sintayong adalah perubahan strategi atau perubahan SDM untuk meningkatkan probabilitas tersebut. Dan hal tersebut dalam manajemen organisasi adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang leader. Dalam pekerjaan atau dalam dunia usaha, sebagai seorang leader, ketika kita sadar dan kita tahu arah organisasi itu untuk mencapai target atau kapasitas organisasi untuk mencapai target itu sampai pada titik mana, maka ketika kita melihat adanya peluang untuk mencapai titik yang lebih tinggi, terkadang kita harus berani untuk mengambil resiko, berani untuk mengambil sebuah keputusan yang mungkin tidak akan populer dan terkesan seperti perjudian untuk meningkatkan probabilitas tercapainya target yang lebih tinggi tersebut. Maka apakah kita mau mengambil risiko dengan melakukan perubahan untuk mencapai titik yang lebih tinggi ini? Kita tahu kalau tidak akan ada perubahan mungkin titiknya akan sampai sini. Tapi kalau ada peluang, ada kesempatan untuk mencapai titik yang lebih tinggi, apakah kita berani atau tidak untuk mengambil risiko? Kenapa? Karena hasilnya bisa aja akan ada sampai titik ini, bisa aja lebih tinggi, bisa aja lebih rendah. Kita akan tahu benar atau salahnya keputusan kita setelah melihat adanya hasil akhir. Sampai pada titik ini, menurut saya keputusan Pak Erick Thohir dalam melakukan pemecatan atau melakukan pergantian pelatih dari Sintayong itu adalah keputusan yang tepat dan merupakan keputusan yang berani dari seorang leader untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kesalahan Pak Erick Thohir sebenarnya bukan pada keputusan untuk melakukan pergantian, tetapi kesalahannya adalah dalam menunjuk siapa penggantinya. Kenapa kita tahu bahwa hal itu salah? Karena hari ini kita sudah tahu hasilnya. Kita bisa bilang atau kita bisa menghakimi bahwa keputusan Pak Erick Thohir adalah salah itu karena kita sudah tahu hasilnya. Dan kalau semisalnya timnas Indonesia maju dan lolos ke Piala Dunia, mungkin kita juga akan mengapresiasi dan menganggap bahwa keputusan Pak Erick Thohir adalah keputusan yang berani dan
keputusan yang jenius. Namun ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka ya itu pun juga menjadi sebuah resiko dari Pak Erick Thohir kalau hari ini banyak sekali kritik atau hujatan yang dialamatkan kepadanya karena dianggap beliau membuat sebuah keputusan yang salah di tengah jalan. Terkadang dalam mengelola organisasi atau mengelola sebuah perusahaan, kita harus berani untuk mengambil sebuah keputusan yang berisiko atau berani mengambil sebuah keputusan yang terkesan tidak populer untuk memanfaatkan peluang yang ada di depan mata. Adapun keputusan yang kita ambil itu benar atau salah, baik atau buruk, kita tidak akan pernah tahu sampai hasilnya benar-benar keluar. Jadi kesimpulannya, apa yang saya pelajari dari kegagalan Timnas Indonesia dan keputusan PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir ketika melakukan perubahan di tengah jalan dengan memecat Sintayong dan mengganti pelatih di tengah jalan, terus menunjuk pelatih baru Patrick Kluivert, dan hasilnya ternyata sangat mengecewakan. Apa yang saya ambil dari keputusan tersebut adalah dari sisi manajemen, ketika sebagai seorang leader, sebagai seorang pemilik usaha, kita dituntut harus berani mengambil sebuah keputusan untuk memanfaatkan peluang yang memang ada di depan mata. Tentu saja kita harus menghitung perubahan strategi, perubahan SDM yang kita lakukan, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target yang kita canangkan. Setidaknya begini, ketika kita membuat keputusan, yang akan kita sesali adalah kegagalan dari keputusan yang kita buat. Tetapi kalau kita tidak membuat keputusan, kita tidak mau mengambil risiko, maka yang akan kita sesali adalah melewatkan sebuah peluang. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan apa yang saya paparkan tadi. Yuk, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.